Maki gugat Kapolri hingga Kapolda Metro Jaya, desak Firly Bahuri segera ditahan. Berikut ulasannya. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman menggugat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk segera menahan mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman menggugat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk segera menahan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri. Boyamin juga menggugat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto dan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Narendra Jatna. Gugatan tersebut telah terdaftar dalam gugatan nomor 33 PIT, Prat 2024 PN, JKT, Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 1 Maret tahun 2024. MAKI telah mendaftarkan gugatan pra-peradilan atas belum ditahannya Firly Bahuri oleh penyidik Krimsus Polda Metro Jaya padahal penetapan tersangkanya sudah berlangsung cukup lama lebih dari 3 bulan, kata Boyamin dalam keterangannya, Jumat. Boyamin menilai, pengusutan kasus Firly Bahuri tidak kunjung rampung di tangan penyidik. Alhasil Firly hingga saat ini tidak dilakukan penahanan. Ia juga menyinggung perihal pelimpahan berkas Firly dari penyidik ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang belum lengkap. Diketahui sudah kurang lebih 2 kali berkas Firly mondar-mandir antara penyidik dengan kejaksaan. Bahwa para termohon seharusnya segera melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta dan semestinya JPU segera menyatakan berkas lengkap P21, jika alat bukti telah cukup memenuhi unsur korupsi yang disangkakan penyidik, kata dia. Kasus Firly Bahuri dinilai jalan di tempat. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK nonaktif Firly Bahuri selesai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta pada Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023. Boyamin juga membeberkan alasan lain penyebab kasus Firly jalan di tempat. Salah satunya, Kapolri yang tidak menekan supervisi kasus yang tengah ditangani bawahannya. Selain itu disebabkan pengaruh struktural jabatan di internal kepolisian. Direktorat Tindak Pidana Korupsi saat ini dipimpin oleh perwira tinggi bintang 1, Brigadir Jenderal, sehingga semestinya untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi maka diperlukan peningkatan kelembagaan yaitu pembentukan Korps Pemberantasan Korupsi Mabes Polri yang dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat bintang 2 Inspektur Jenderal dan di bawah komando langsung dari Kapolri, beber Boyamin. Atas permohonan tersebut, MAKI meminta agar hakim yang akan mengadili untuk segera melakukan penahanan terhadap Firly. Memerintahkan para termohon melakukan penahanan terhadap FB. Memerintahkan para termohon untuk melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada JPU Kejati DKI Jakarta, kata Boyamin. Memerintahkan termohon 2 membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah komando langsung dari Kapolri, sambungnya. 3 mantan petinggi KPK dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi minta polisi tahan Firly Bahuri. Yang disidik oleh kepolisian itu cepat-cepat ditahan. Tapi kalau Firly Bahuri, dia mantan ketua KPK, itu diberikan privilege, keistimewaan, sehingga beliau tidak dilakukan penahanan. Ini bisa menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat dan juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap law enforcement, terhadap penegakan hukum. Dan yang ketiga, kita perlu paham bahwa kejahatan yang dilakukan itu sangat berbahaya. Kenapa saya katakan sangat berbahaya? Karena ini adalah kejahatan yang kita paham bersama bahwa yang dikenakan adalah pasal pemerasan. Pasal pemerasan, kalau di dalam Undang-Undang KPK ini termasuk salah satu jenis kejahatan korupsi yang paling tinggi levelnya, paling sadis. Ya, oleh karena itu, tersangkanya tidak boleh dibiarkan berkeliaran di luar, karena bisa menimbulkan dampak-dampak sosial. Dan yang keempat, menurut hemat kita, bahwa biasanya kalau kasusnya sudah berjalan begitu lama, maka setidak-tidaknya penyidik dalam hal ini sudah melakukan penahanan agar mencegah tersangka itu bisa melakukan hambatan-hambatan atau bisa suatu ketika mempengaruhi proses jalannya persidangan yang akan dilaksanakan. Itulah kekhawatiran kita. Oleh karena itu, hari ini kami bersama teman-teman semua mendatangi Mabes Polri untuk menyerahkan surat
yang ada di tangan saya ini, surat ini berisi di bawah permintaan dan permohonan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan dalam hal ini ya Kapolri untuk sesegera mungkin melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri dan sesegera mungkin menyelesaikan proses hukum yang sedang. Firly memastikan dirinya akan tetap mengikuti proses hukum, sebagaimana yang telah ditegaskannya saat menghadiri pemeriksaan di Bareskrim Polri sebagai saksi kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyurati Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk segera melakukan penahanan terhadap ex-ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firly Bahuri. Mantan petinggi KPK yaitu Abraham Samad, Muhammad Yasin, dan Saud Situmorang juga mendesak hal tersebut. Kedatangan kita pertama kita melihat bahwa kasus Firly Bahuri ini sudah cukup lama. Menurut kita hari ini kalau enggak salah dia sudah memasuki hari ke-100 pasca ditetapkan sebagai tersangka, kata Abraham Samad di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat tanggal 1 Maret tahun 2024. Oleh karena itu kita melihat kasus ini berjalan di tempat. Kenapa kita melihatnya berjalan di tempat? Karena sampai hari ini kita lihat tidak ada progres yang menunjukkan kemajuan yang signifikan, sambungnya. Abraham mengungkapkan, seharusnya Firly Bahuri telah dilakukan penahanan semenjak telah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus korupsinya dalam dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo SYL. Kalau kita lihat di KUHP, pasal-pasal yang dikenakan Firly itu sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kalau kita berkaca dari asas hukum equality before the law, maka ini menjadi sebuah keharusan Firly harus ditahan. Kenapa harus ditahan? Agar supaya masyarakat melihat bahwa equality before the law itu memang diterapkan semua orang sama kedudukannya di depan hukum, jelas dia. Di satu sisi, Abraham juga menyoroti penyebab dengan tidak dilaksanakan penahanan terhadap Firly berimbas pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi Bayangkara. Mereka melihat kalau masyarakat biasa yang disidik oleh kepolisian itu cepat-cepat ditahan, tapi kalau Firly Bahuri dia mantan ketua KPK itu diberikan privilege, keistimewaan sehingga beliau tidak dilakukan penahanan, ini bisa menimbulkan keresahan di masyarakat dan juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap law enforcement terhadap penegakan hukum, tutur dia. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jangan lupa like dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info dan video terbaru dari channel Info News Official.